Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah berikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bertalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan ini nanti mudah-mudahan semakin bisa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah berfirman bahwasanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan Allah hendak menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, bertambahnya usia kita, maka bertambah pula kualitas dari iman kita dan amal kita semuanya. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tolong kita dan harapan kita semua, termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, kita masih akan mengkaji tentang ikrar kita, tentang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada bulan yang lalu telah bahas tentang raditu billahi rabba, itu diantaranya adalah bahwa kita ini adalah diminta untuk mengenal Allah Ta'ala dengan segala asmaul husna-Nya. Kemudian kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ini tentang tauhid kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa memang kewajiban kita ketika kita kemudian raditu billahi rabba adalah kita kenal Allah dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah dengan baik, gitu ya. Berikutnya, ketika kita mengikrarkan raditu billahi rabba, kalau kita menyadari bahwa Allah adalah pencipta kita, ya, Allah adalah Rabb kita. Kalau kalimat Rabb itu biasanya adalah, kalau bahasa kasarnya ya, Allah itu adalah majikan kita, atasan kita, dan kemudian lebih tinggi dari kita dari segala-galanya, lebih tinggi Allah Ta'ala. Maka ketika Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, pasti Allah punya perintah, Allah punya keinginan. Nah, kalau kita kemudian menyadari bahwa Allah sebagai Rabb kita, maka kita harus ridho dengan semua perintah Allah Ta'ala. Harus ridho dengan perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah hamba-Nya. Kalau kita merasa hamba Allah Ta'ala, berarti kalau apapun perintah Allah Ta'ala kita laksanakan dengan baik, gitu ya. Karena memang begini ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan bahwasannya di sini, inna qauman abadullaha raghbatan fatilka ibadatul tujar, wa inna qauman abadullaha rahmatan fatilka ibadatul abid, wa inna qauman abadullaha syukran fatilka ibadatul ahrar. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala itu,
memang manusia itu punya 3 tingkatan, ya. Ini yang sebenarnya nomor 3 adalah yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 1 ini artinya kebanyakan kita, ya. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu adalah ibadah para pedagang, kata beliau. Nah, rata-rata kita begitu ya. Ketika ibadah kan pengen dapat sesuatu ya, entah sesuatu itu di dunia maupun di akhirat. Maka Allah berikan itu. Contoh, kalau kita ibadah salat malam, kenapa salat malam? Karena pahalanya banyak. Oke, boleh, nggak masalah. Karena memang itu Allah izinkan. Kalau kita beribadah itu adalah beribadah untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan kadang hanya karena mungkin tadi ya, karena misalkan tadi ya, mungkin mau lamaran gitu, bingung pilih yang mana, pun sholat dulu kan ya, sholat dulu. Biar nanti diberikan, pilihannya yang mana. Berarti kan ada kepentingan sesuatu. Dan gak apa-apa, boleh saja. Karena memang ini Allah izinkan bahwa orang ketika beribadah kepada Allah Ta'ala itu kadang-kadang memang ada maunya. Dan maunya itu sah-sah saja, boleh saja. Hanya catatannya adalah kalau keinginan terkabul di dunia itu, apakah masih ibadah apa enggak tuh? Ya, kalau masih ibadah masih bagus berarti. Contoh ya, misalkan nih dulu ketika mau ujian di kampus misalkan ya, kan sholat malam luar biasa ya. Pengumuman nilai IPK-nya sekian-sekian. Setelah dikabulkan, kira-kira ibadahnya masih bagus atau ditinggalkan ibadahnya? Kira-kira bagaimana? Kalau ditinggalkan betul pedagang beneran tuh kalau ditinggalkan ya. Kenapa? Begitu dapat yang kita inginkan, maka ibadah kita tidak jalan lagi, begitu ya, seperti itu. Maka ini pedagang, ya. Maka nanti kalau refleksinya adalah, contohnya, kalau ada teman-teman kita, kalau lagi butuh dekat-dekat ya, begitu dikasih kebutuhannya, dikasih pinjaman, kemudian ternyata setelah dikasih pinjaman, di SMS nggak dijawab, di telepon nggak diangkat, di WA centangnya nggak biru-biru begitu ya. Pokoknya di apa namanya di miss call ternyata apa namanya di luar jangkauan mulu begitu ya. Ini mungkin sama dengan kita. Kalau lagi butuh sama Allah Ta'ala, Masya Allah ibadahnya luar biasa tuh. Begitu sudah dikabulkan, boro-boro bangun malam begitu ya. Seperti itu. Makanya emang ini apa namanya, sebagian kita begitu. Dan itu imannya ada, tapi levelnya level kedua ya. Yang ibadahnya adalah seperti seorang pedagang ibadahnya. Jadi kalau ada maunya. Yang biasanya yang kayak pedagang ini yang memang biasanya terkena PHP, pemberi harapan palsu. Apa itu? Janji pahala tapi nggak jelas siapa yang janjikan pahalanya itu. Maksudnya bagaimana? Jadi biasanya rata-rata orang ibadah itu kan karena melihat pahalanya besar ya, tapi nggak tahu nih hadisnya sahih atau tidak. Kan kalau hadisnya nggak sahih kan berarti yang janji pahala nggak jelas ya. Hadisnya aja nggak sahih dari Nabi bukan. Berarti kan yang janjikan pahala tidak jelas. Tapi karena motivasinya pahalanya besar, sehingga memang kadang-kadang nggak peduli hadisnya sahih kayak hadis yang dhaif kayak atau palsu kayak misalkan begitu ya. Maka dia terus ibadah. Kenapa? Yang penting pahala yang besar, tapi lupa bahwa siapa yang menjanjikannya. Wong yang jelas-jelas sahih saja pahalanya belum tentu ya. Contoh nih, yang jelas sahih itu kan kayak sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu jelas itu. Hadisnya jelas, kemudian yang janji juga jelas, kata hadis sahih begitu ya. Itu saja belum tentu pahalanya banyak, apalagi kalau yang janjinya yang menjanjikan nggak jelas nih hadisnya yang mana, sahih atau tidak. Maka ini terbentur di situ ya. Ini pedagang. Ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala karena takut saja, takut dosa, takut siksa.
Maka itulah ibadah seorang hamba sahaya, seperti antara majikan dengan tuannya. Takut banget sama tuannya, sampai apapun dilaksanakan tapi masih agak unsur terpaksa dan takutnya. Ini kita biasa di awal-awal ibadah begitu ya. Awal ibadah itu biasanya ada unsur terpaksa, tapi nggak tahu sekarang masih terpaksa atau sudah tidak terpaksa lagi ya. Contoh ya. Ini para akhwatnya contoh ya. Kira-kira kalau pas lagi tidak sholat sedih atau senang? Kira-kira nih. Tertulisnya mah sedih banget ya. Aduh Ustaz mau dzikir ta'ala kok nggak bisa dzikir ya. Betul ya. Karena kadang-kadang begitu. Apalagi kalau terima kasih gitu ya. Jadi kadang-kadang justru kalau sedang tidak salat tidak puasa, leganya luar biasa. Contoh ya, kalau puasa Ramadan ya, kan panas-panas ya. Karena apalagi kalau antum ngajar Quran Ramadan ya, suaranya habis kan ya. Tapi kalau nggak puasa, alhamdulillah tidak puasa bisa minum begitu ya. Kok nggak puasa kok senang ya? Berarti kan ini berarti memang masih terpaksa. Kenapa? Kalau nggak puasa menikmati betul, meskipun ngomongnya sih sedih ya, tapi kayaknya prakteknya nggak sedih-sedih amat kok gitu ya. Contoh misalkan ya, tadi misalkan bangun pagi kan biasa alarm kita bunyi ya jam 3 gitu ya, jam setengah 4, jam 3 gitu ya. Ketika tidak sholat, bangunnya tetap jam setengah 5 atau jam 5 bangunnya? Masih nggak sholat ini nggak apa-apa lah, bangun siang dikit. Padahal kan sayang nih ya, waktu subuh ke Masya Allah ini yang akhwatnya ya, yang ikhwannya nih, yang ikhwannya pilih-pilih ya. Coba kalau kemudian yang sunnah, yang wajib aja yang dilakukan, yang sunnah enggak. Karena pas sunnah inilah ngapain? Kan boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Berarti ibadahnya baru level yang pertama tuh, yang ibadahnya karena takut kepada Allah Ta'ala saja. Karena begitu. Dan kita betul-betul memang awalan pasti begitu, ya pasti. Semuanya, tidak hanya antum, kita pun sama. Misalkan ya, contoh, apalagi yang nyubi jadi guru ya, kan terpaksa sekali ya, harus datang pagi, pulang sore. Jadi kalau boleh enggak milik enggak gitu ya. Tapi kan memang itu kewajiban, sehingga ya daripada dipotong gajinya sudah begitu ya. It's okay, karena itu memang normal ya. Awal-awal masih begitu. Tetapi harapannya nanti antum ketika menyadari bahwa mengajar itu adalah ibadah, nanti mulai merasakan bagaimana ibadah itu, mengajar itu adalah punya manfaat yang sangat besar. Ya seperti itu. Insya Allah. Makanya memang kita setiap kali beribadah itu pasti awalnya terpaksa dulu. Karena ada orang yang mohon maaf mungkin di negeri sana lah, bukan di sini tidak ada ya. Mulai suruh hafalan Quran, wong di pesantren aja nggak hafal, masuk di situ bisa hafalan begitu ya. Sudah ngajar ya hafalan juga begitu ya. Kan terpaksa nih ya, terpaksa sekali. Tapi kan lama-lama kan menikmati ya, insya Allah mudah-mudahan, meskipun mungkin prosesnya bertahun-tahun ya, mungkin 2 tahun 3 tahun baru merasakan oh ternyata beribadah itu luar biasa nikmatnya. Tapi pasti begitu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agamanya. Mengikhlaskan maksudnya adalah berusaha untuk mengikhlaskan. Karena apa? Karena memang untuk sampai dataran ikhlas yang sesungguhnya kita butuh proses yang panjang. Awalnya pasti terpaksa dulu, nggak ada yang nggak terpaksa. Contoh dulu antum ketika pas lagi SD tuh sholat asar, kan kadang-kadang sholat asar sampai cemberut ya, lagi main disuruh sholat kan jadi Allahu Akbar tapi wajahnya tidak menyenangkan gitu. Karena begitu, awal pasti terpaksa. Karena memang tadi manusia pasti awalnya ada terpaksa dulu. Makanya memang ketika beribadah mungkin terpaksa dulu. Nah level yang paling tinggi
adalah orang beribadah karena cinta dan syukur kepada Allah Ta'ala. Maka itulah ibadah orang yang merdeka, yang memang tidak punya motif apapun. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah diriwayatkan bahwa beliau sholat malamnya itu cuma 2 rakaat. Ya, tapi bayangkan yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ditambah surat Ali Imran dalam 1 rakaat. Bahkan sampai kakinya bengkak ya. Kalau kita belum sampai bengkak ya kakinya ya. Kadang-kadang mohon maaf nih ya. Jadi kalau sholat tarawih saja bolak-balik kan lihat jam ya. Assalamualaikum. Jam berapa sih? Oh, tapi gitu. Artinya cuma kan mungkin yang 2 rakaat balik 5 menit ya. Cuma kenapa bolak-balik lihat jam? Artinya memang belum sampai menikmati. Kenapa? Karena memang tadi belum cinta sama Allah Ta'ala. Kalau cinta sama Allah Ta'ala kan betah berlama-lama dengan Allah Ta'ala ya. Karena belum cinta maka begitu. Makanya Nabi ketika kemudian sampai begitu lupa sholatnya, sampai kakinya bengkak begitu ya, maka ketika ada seorang sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, maka kamu masih beribadah seperti itu, bukankah kamu sudah diampuni dosa-dosamu? Bahkan kamu gak pernah berdosa gitu ya. Dan kamu pasti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi kenapa masih ibadah begitu? Jadi dosanya sudah lewat. Gak mungkin Nabi berdosa, tidak mungkin. Artinya sudah gak takut lagi. Kenapa? Sudah jamin surga pasti. Pahala jelas. Kenapa? Nabi memang surganya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi karena masih ibadah, karena beribadahnya karena tadi afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Nabi SAW. Jadi begitu lama yang dia salat itu adalah tadi karena cinta sama Allah Ta'ala dan syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa gak cinta sama Allah Ta'ala ketika beribadah? Jadi begini ya. Ini ada ungkapan dari Ibn Athaillah As-Sakandari tentang ibadah. Bagaimana kita gak cinta sama Allah Ta'ala ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Karena Allah tidak pernah bosan dengan kita, meskipun kita yang diucapkan begitu-begitu saja. Contoh ya, saya sampaikan di mana-mana. Yang sudah hafid berapa juz misalkan ya. Kira-kira kalau salat yang dihafal, yang dibaca ya hafalannya atau surat favorit? Sudah hafal banyak tuh. Yang dibaca ketika salat, yang dibaca surat apa? Sebagian besar itu formul ya. Kalau kan? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu qul huwallahu ahad, sama qul ya ahlal kafirun. Ya. Kalau kita mau lihat catatan malaikat ya, kan mereka mencatatnya ya. List catatan malaikat bacaan salat kita deh. Kira-kira yang paling banyak surat apa? Dari sejak antum sholat sampai sekarang deh. Kan programnya hafal 2 juz, alhamdulillah. Tapi ujung-ujungnya kuliah sama kulhu gitu ya. Berarti kan memang masih belum. Tapi Allah masih setia dengan kita. Kenapa? Meskipun yang dibaca itu saja, Allah masih mendengarnya dan malaikat masih mencatatnya. Coba kalau malaikatnya kayak kita ya. Coba kalau kayak kita tuh ya. Pagi-pagi nih, mohon maaf Angga ya, saya sebutkan sebagai contoh Bapak ya. Mas Angga kan gak baperan ya, insyaallah. Oh, Pak Angga, subuh Al-Falaq An-Nas, malaikat mengatakan ya, Al-Falaq An-Nas. Zuhur, itu lagi gitu ya. Asar, itu lagi begitu ya. Kayaknya mungkin mesti itu lagi gitu ya. Kan kayak kita begitu ya. Kalau ada ustaz ceramah dari pagi sampai sore tuh, yang dibahas itu mulu. Kira-kira ngomongnya bagaimana? Pastilah itu lagi, gak berubah-berubah gitu ya. Coba malaikat Rakib Atid kayak gitu ya, kayak apa kita ya? Mau sama malaikat ya?
Masa seumur-umur yang dibaca cuma forkul ya? Padahal suratnya ada 114 surat. Ayatnya ada 6.000 sekian dihafal, tapi ternyata yang favorit cuma 4 surat, itu pun yang terpendek. Tapi Allah Maha Setia mendengarnya, nggak apa-apa. Meskipun kalian bacanya begitu-begitu aja, nggak apa-apa. Yang penting mau berlama-lama enggak sholatnya. Kenapa? Jangan sampai ibadah kita kemudian sudah cepat ya, hafalnya sedikit, sholatnya cepat pula begitu ya. Kan yang dipilih apanya? Nah kalau nanti ya, kalau misalkan antum ternyata Ustaz saya hafalnya belum banyak nih, nggak apa-apa. Surat An-Nas rasa Anda buat. Oh, berapa kali? Berarti An-Nasnya baca 10 kali tuh. Kan boleh ya boleh, kenapa enggak? Karena para sahabat pun kadang-kadang ada ayat favorit kemudian banyak diulangnya. Nah, rata-rata mohon maaf sekali ya, kalau di luar sana ya. Kenapa sih kita kalau tarawih pengennya berjamaah? Bingung, apalagi kalau 23 ya. Tadi sudah al-falaq, An-Nas, mas sekarang al-falaq An-Nas lagi, kan bingung hitungnya ya. Kalau jadi makmum kan selesai, Allahu Akbar, amin, yang lagi gitu kan. Kan begitu kita, kan begitu ya. Tapi karena saya capek banget ya. Padahal yang capek kan imamnya kan ya. Yang baca panjang imamnya, yang takbir imamnya. Kita rasanya habis salat tarawih kayaknya pijat-pijat laki ya. Capek banget imamnya, kesal gitu ya. Wong yang capek kan kita hanya berdiri aja kan. Imamnya yang ngomong. Capeknya di mana kita? Tapi betul rasanya. Jadi mau rasa lebih capek daripada imamnya begitu ya. Itulah kita. Makanya emang kita begitu. Jadi sebenarnya Allah pun senang kalaupun kalian kita itu hanya diam saja berjamaah, nggak apa-apa. Yang penting ada. Cuma kita yang kadang-kadang tadi ya kurang nggak punya waktu sama Allah Ta'ala. Padahal Allah nggak pernah bosan dengan kita begitu ya, seperti itu. Kemudian Allah setia mendengar keluhan kita meskipun sumpah kita palsu, air mata kita buaya. Bagaimana tuh? Kalau dosa kan dia nangis ya Allah, astagfirullahaladzim. Tahu begitu? Begitu besok ulang lagi kan, berarti kan artinya sumpah kita palsu, air mata kita buaya. Ternyata buaya nggak cuma laki-laki ya, ada buaya betina tuh. Istighfar banyak begitu ya. Besok dosa lagi. Kan ada ya. Bukan di sini, di sana ya, di sana. Kan biasanya para ibu-ibu seringnya kan gibahin orang ya. Nggak boleh gibahin orang di astagfirullah begitu ya. Astagfirullah begitu ya. Begitulah besok lagi, begitu lagi, berarti kan artinya janji kita palsu, air mata kita buaya. Kenapa? Sudah nangis-nangis tapi besok mengerjakan lagi, berarti kan buaya tuh gitu ya. Tapi Allah nggak apa-apa. Yang penting kamu mau bertobat, silakan. Sebanyak ampun dosanya Allah pasti akan akan berikan ampunannya. Maka ini nih, kalau kalau boleh sampai tingkatan kepada syukur dan cinta, maka tidak mungkin akan kita akan merasa bosan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus menerima dengan baik begitu ya? Jadi memang ada ayatnya ya. Nih. Oke. Jadi ketika kita beribadah itu dalam surat Maryam ayat 65 ya. Coba dibacakan surat Maryam 65, sekarang sudah tulisannya ya. Enggak usah, kalau yang matanya memang min ya di mushaf dilihat. Baik. Oke, yang sebentar dulu. Datang semua enggak? Datang semua. Alhamdulillah. Nah, ada Ustadz Ahmad Khairul Umami. Masya Allah. Maryam 65, coba dibacakan ayatnya. Maju boleh, di sini juga boleh. Kalau kurang jelas maju ke depan, nggak apa-apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا. Baik, terjemahnya silakan dibaca terjemahnya. Kalau sudah ada yang tidak nyari lagi dua-dua. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Baik, ya. Jadi di sini memang ketika hari itu memang ketika menjalankan perintah Allah Ta'ala harus sabar ya. Sabar kenapa? Kadang-kadang dalam kata kepada Allah Ta'ala itu ada memang setan yang kadang menggoda kita ya. Bagaimana cara setan menggoda kita? Kita lihat ya, ada videonya. Oh, ini mana videonya? Sudah pernah dilihat mungkin ya. Yusuf. Diam aja, jangan biarkan orang itu jadi imam buat kalian. Kan kamu yang keluar pesantren, kamu lebih tahu, lebih banyak hafalannya, hafalan suratnya. Kamu tahu, lihat sendiri kan, menjadi seorang imam itu harus Islam, berakal, laki-laki, suci dari hadas, dan kamu rukun bacaannya bagus. Sebentar, ini kan Ustaz Yusuf nggak ada. Harus ada yang jadi penggantinya. Nih minimal dia pernah nyantri. Ada yang pernah nyantri nggak di sini? Ya udah kalau gitu, mohon maaf saya aja yang jadi imamnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaannya jangan yang biasa dong. Al-Baqarah yang panjang, biar orang-orang itu tahu kalau kamu itu lulusan pesantren. Orang-orang nggak menilai kamu omong kosong. Kamu tuh lulusan pesantren, bacaannya yang panjang. Baqarah, ya, ayo, Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surat
bawah, tidak patah. Baik ya. Ini intermezzo ya. Baik ya. Baik tadi ya. Nah ya. Oke, jadi kenapa kita bersabar ketika beribadah teguh hati? Memang kadang-kadang setan menggoda kita ya, menggoda kita di niatnya. Kayak tadi, bagus bacaannya, bacaan panjang, tapi kan kalau niatnya biar dianggap sebagai seorang hafid, berarti kan tidak benar ya. Meskipun yang dilakukan benar gitu, tapi memang setan begitu menggoda kita. Makanya memang kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu memang harus betul-betul sabar menjalankannya, karena pasti kadang naik turun iman kita gitu ya. Baik, kemudian ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi harus sabar. Kemudian yang kedua adalah yakin bahwa semua perintah Allah Ta'ala ini tidak mungkin untuk mencelakakan atau menyusahkan hambanya. Ya. Ini konsepnya. Kenapa kita harus berdoa dengan perintah Allah Ta'ala? Karena memang kita harus menyadari bahwa semua perintah Allah Ta'ala buat kita itu adalah semuanya untuk kebaikan kita semua. Pasti ada manfaatnya, entah manfaat ukhrawi maupun duniawi. Contoh ya, contoh ibadah sholat ya, sholat 5 waktu tuh. Itu kan ada manfaat ukhrawi jelas, bahwa kalau kita sholat itu adalah saat dimana terdekat antara kita dengan Allah Ta'ala, dan pahalanya besar pasti begitu ya. Ada manfaat duniawinya. Kan dulu ada ya, ada semacam penelitian, sholat itu bisa menyehatkan badan kita. Kan kalau secara fisik sholat itu kan seperti yoga ya, yoganya orang Hindu tuh. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Kalau dikerjakan dengan badan tumanina dan luar biasa, memang secara fisiknya betul itu memang bisa menyehatkan. Tapi kita kan tidak sampai cuma itu aja, tapi harus ada manfaat di akhiratnya, sehingga yakin semua bahwa perintah Allah Ta'ala ada untuk kebaikan kita. Contoh, kenapa begitu diharamkan? Ya karena memang terlalu banyak penyakitnya, gitu ya. Ada penyakit kasih kitanya segala macam. Jadi ternyata semua yang diperintahkan Allah pada kita pasti ada manfaatnya. Semua yang dilarang pasti ada bahayanya. Maka Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan kami tidak akan menurunkan Al-Quran itu kepadamu untuk membuat kamu susah. Artinya apa? Perintah-perintah Allah Ta'ala ini pasti untuk kebaikan kita semua. Karena itu maka Allah Ta'ala saking baiknya pada kita, kalau kita tidak bisa mengerjakan sesuatu ibadah karena faktor takdir Allah Ta'ala, Allah ganti dengan ibadah yang lain yang memang pahalanya sangat tuh. Contoh, kalau puasa sama sholat hampir seorang bisa semua ya. Tapi yang zakat sama haji atau umroh gak semua orang bisa. Haji contohnya kan butuh uang yang banyak ya, karena mungkin butuh misalkan untuk porsi haji aja 25 juta tuh, nanti nambah lagi sekian puluh juta. Kadang-kadang kan kalau berpikiran bisa nggak haji ya, kayaknya agak sulit ya, mungkin sebagian misalnya sebagian sulit. Tetapi memang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan ada gantinya, yaitu ada pahala yang setara dengan ibadah haji. Seperti apa contohnya? Salat berjamaah, salat syukur di masjid, itu juga bagian dari itu. Demikian pula kalau ada orang yang tidak bisa kurban karena faktor ekonomi, Allah berikan kesempatan kepadanya berkurban seminggu sekali tuh. Kapan tuh? Salat Jumat. Kan kalau Jumat kan datang di Allah tuh seperti berkurban seekor unta. Kalau yang pertama ya, waktu yang pertama. Makanya na'udzubillah min dzalik ya. Kalau sudah miskin, doa Jumatnya terlambat, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Sudah nggak bisa kurban, tapi nggak bisa dapat pahala kurban juga, gitu ya.
Nah kalau kita kemudian ternyata belum bisa kurban karena faktor ekonomi, rajinlah ibadah. Kenapa? Karena pasti Allah ganti dengan ibadah tersebut dengan pahala yang serupa. Ya, makanya kalau ada orang yang kemudian beribadah total, insya Allah semuanya adalah harus pasti untuk kebaikan dirinya. Ya, baik. Kemudian surat Al-Hajj ayat 78 dibaca Ustazah Apiliana. Oh sakit, waduh. Putri Ayu, ada? Sakit juga? Wah. Oke. Anissa Zumi, ada? Ada, sehat ya, nggak sakit kan? Alhamdulillah. Surat Al-Hajj ayat 78, silakan dibaca ya. Pakai HP boleh, pakai yang di sini juga boleh, silakan ya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Pastinya nanti aja ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj ya. Baik, artinya dibaca. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Oke, baik. Yang ketiga, kalau kita beribadah itu memang harus bersungguh-sungguh ibadahnya. Nanti ada beberapa akhlak tentang ibadah ya, kita bahas nanti. Tapi di sini adalah butuh perjuangan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau ibadah harus semangat ya, tidak boleh ibadahnya asal-asalan. Kalau ibadahnya asal-asalan nanti pahalanya pun ala kadarnya. Kan memang kan pahala itu tergantung usaha kita kan ya. Kalau pahala usahanya asal-asalannya, pahalanya juga asal-asalan, sekedarnya. Wah, kita juga beramal sekedarnya. Contoh ya, antum ketika berangkat untuk ngajar, kira-kira saban hari itu bertambah nggak semangatnya atau stuck aja semangatnya? Dari Senin sampai hari Sabtu. Mungkin hari Sabtu lebih senang ya. Aduh, besok libur gitu ya. Lebih semangat berangkatnya. Senin kayaknya agak-agak kalau orang gaul itu I hate Monday gitu ya. Aku benci hari Senin. Harusnya kan hari Senin hari semangat begitu ya. Tapi kadang-kadang begitu. Karena apa? Karena baru liburan, pas lagi capek-capeknya harus kemudian berangkat tuh. Tapi memang ini semangat. Kenapa harus semangat? Kenapa? Karena memang wong sedang beribadah kok. Setan dia semangat menggoda kita, masa kita nggak semangat beribadah kepada Allah Ta'ala? Maka memang harus semangat nih dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tadi ya, semangat itu harus semangat dalam taat kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lihat videonya lagi ya. Baik. Ini kalau tadi ikhwan, sekalian akhwatnya. Seneng deh, sekarang lihat Evi lagi semangat berhijrah. Semoga istiqomah ya, Vi. Oke, mulai hari ini aku harus lebih baik daripada sebelumnya.
sholat, udah waktunya. Gampang aja lah, 10 menit lagi, masih enak bilangnya. Bentar aja, gampang, gak usah dengerin dia, bilang aja. Oh, ada apa? Iya. Dia pun oke. Astaga, udah jam berapa ini? Kalau aku belum selesai. Panggilan telepon aja cepet banget. Giliran panggilan Allah, kenapa ditunda-tunda? Tadi sih kok komando utang 500 perak belum bayar kan? Yuk kita tadi yuk. Udah Vi, fokus aja. Ini dengerin. Itu kan emang ngajakin kamu ke neraka. Ayo kita tadi, cepetan sholatnya. Buka beratnya. Sudah jangan-janganin. Gak usah ribut. Itu udah berapa rakaat ya? Kalau sudah mulai sholat, tinggalkan dulu urusan dunianya. Dan jangan lupa, tumakninah itu termasuk rukun sholat juga loh. Oke, jadi kami tertarik dengan CV kamu. Tapi kalau di sini aturannya nggak boleh pakai hijab. Di sini semuanya terjamin. Gaji bersih 10 juta per bulan. Belum lagi bonus-bonus yang lainnya. Tapi ya itu aturannya, hijab kamu harus dilepas. Ambil aja Vi, ambil gaji gitu belum tentu dapat tempat lain, ambil aja udah, biarin aja mau pakai kerudung. Ya benar. Jangan tergiur oleh godaan dunia. Sampai-sampai kamu meninggalkan syariat Islam. Bonus dari Allah itu lebih baik daripada perusahaan ini. Maaf Pak, saya kan tinggal di bumi Allah. Jadi saya harus ikuti aturan Allah. Lagi pula, rezeki kan datangnya dari Allah, bukan dari Bapak. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Susi, apa kabar? Apa kalian? Oh gitu. Oke. Sampai ketemu nanti ya. Duh, aku pakai baju apa ya? Karena mereka begitu pisan. Ya aku mah apa tuh ini kayak ibu-ibu gini. Nah ini dia keren banget. Bagus. Aku suka ini. Masih istiqomah dalam berhijab syar'i. Jangan mau terpengaruh sama tantran hijab kayak gitu. Kamu mau ganti ibu? Apa jangan kamu? Ya ikutin aja itu biar gaul. Ingat, Allah itu maha melihat. Jangan sampai kamu melanggar syariatnya. Tukar salah baju gini, sebel. Bilangin juga apa pakai baju panjang-panjang gini kayak ibu-ibu aja. Teman-teman pada gaul gitu juga. Malu. Jangan malu. Siapa tahu ini bisa jadi dakwah kamu agar teman-teman kamu bisa syar'i. Udah, mendingan pulang aja daripada malu. Teman-teman bajunya pada keren, kamu ke ibu-ibu gini. Udah pulang aja. Ya, udah ambil keputusan yang benar, tapi kok nyesel. Semangat terus ya, Evi. Tetap istiqomah. Evi, beliin garam di warung. Ya, Ma. Aku lupa pakai kaos kaki. Ya elah, warung depan doang aja mau gak usah pakai kaos kaki Vi, ribet. Ayo pakai kaos kakinya. Kaki juga kan aurat. Udah langsung aja pergi biar cepet. Iya betul lah. Aku kan udah pakai seri gini.
Yang boleh nampak dari kita itu hanya wajah dan telapak tangan saja. Jadi yang lain harus tetap tertutup ya saya. Butuh makin segini nih biar nggak ngantuk. Nonton tausiah aja deh. Ada Liminho, ganteng. Nah, ini dia Fit, nonton tuh seru. Yes. Nonton itu aja Fit, ganteng ya ganteng. Fit, jangan liatin kayak gituan, itu nggak bagus. Tadi katanya kamu mau lihat tausiah. Tunggu, jangan lihat itu. Iya. Liminho. Nah, keren tuh. Niat baik terkadang suka teralihkan oleh bisikan setan. Maka segerakanlah niat baikmu. Tadi ya sekedar bulan ya biar apa namanya. Betul kita sudah niat baik tetapi memang butuh motivasi bersungguh-sungguh ya biar niat baiknya tidak mudah ke distract oleh setan karena setan itu selalu menggoda kita untuk ke yang lainnya gitu ya. Baik.